Elektabilitas Partai Nasdem tak lebih besar dari dua partai yang disebut-sebut bakal membangun koalisi bersama, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Menurut survei terbaru Carta Politika, Nasdem berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektoral 6,0%. Sementara, Demokrat berhasil masuk 5 besar dan berada di urutan ke-5 dengan elektabilitas 7,3%, sedangkan PKS mengantongi elektabilitas 6,9%. Menempatkan partai berlambang bulan sabit padi itu di urutan ke-6. Kendati demikian, elektabilitas Nasdem tersebut ternyata sudah lebih baik dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Pada survei Carta Politika yang dirilis September kemarin, partai pimpinan Surya Paloh itu hanya mengantongi elektoral 4,8%. Direktur Eksekutif Carta Politika mengatakan, peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh langkah Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres. Dari survei ini ada kecenderungan ini angka tertinggi yang didapatkan oleh Nasdem selama tahun 2022, kata Yunarto dalam tayangan YouTube Carta Politika Indonesia. Bisa dispekulasikan kalau dilihat dari sisi momentum, ada pengaruh positif dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan, tuturnya. Adapun dalam survei ini, PDI Perjuangan masih konsisten memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7%. Di urutan kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5%, lalu Partai Golkar di urutan ketiga dengan elektabilitas 9,8%. Menurut Yunarto, elektabilitas ketiga partai politik cenderung mengalami stagnasi dalam 2 bulan terakhir. Namun, bagi PDIP dan Golkar, terlihat tren penurunan yang cukup signifikan. Catatan khusus buat PDI Perjuangan, angka ini sebetulnya bisa dikatakan angka yang cukup besar penurunannya dibandingkan dengan bulan Juni. Begitu juga pada Partai Golkar, katanya. Di urutan keempat, ada Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dengan elektabilitas 8,5%. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional atau PAN, 4,0%. Di urutan ke-8, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, urutan ke-9. Adapun survei Carta Politika kali ini dilakukan pada 4-12 November tahun 2022 secara wawancara tatap muka dengan metode multi-stage random sampling.